Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan judul makalah Strategi Penyelesaian Masalah Umat, di mana kelompok 12 ini terdiri dari 2 orang. Saya atas nama Habibi dengan NIM 803240022 dan rekan saya Niko Al-Hakim 803240013. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai strategi penyelesaian masalah umat. Umat Islam sebagai komunitas global yang mendiami berbagai belang budaya, geografis, dan sosioekonomi, menghadapi kompleksitas tantangan zaman yang terus berkembang di era kontemporer. Persoalan umat tidak hanya bersifat internal seperti kesenjangan pendidikan, kemiskinan, degradasi moral, dan fragmentasi pemikiran tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti globalisasi, hegemoni nilai-nilai sekuler, serta konflik politik dan ekonomi yang berdampak pada identitas dan ketahanan umat. Fenomena seperti radikalisme, Islamofobia, dan krisis kepemimpinan yang integratif semakin mempertegas urgensi untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah yang holistik, berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap konteks kekinian. Di sisi lain, keagamaan, perspektif, dan Islam seperti perbedaan mazhab fikih, aliran teologi, dan pendekatan tasawuf menjadi kekayaan yang dapat dikontekstualisasikan untuk merespon masalah multidimensi. Misalnya, solusi ekonomi syariah dan mengatasi kemiskinan. Pendekatan pendidikan integritas untuk membentuk generasi berakhlak dan diplomasi berbasis perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana menyatukan visi memadukan khazanah klasik dengan inovasi modern, serta membangun kolaborasi antar negara muslim dan komunitas non-muslim untuk menciptakan solusi yang inklusif. Makalah ini hadir untuk menganalisis strategi penyelesaian masalah umat melalui perspektif Islam yang multidimensional dengan menggali konsep-konsep kunci dalam Islam, studi kasus historis, serta kritik terhadap praktik kontemporer. Hal ini penting agar Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem teoritis, tetapi sebagai kekuatan transformatif yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas autentiknya. Melalui pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan ilmu syariah, sains sosial, dan teknologi diharapkan lahir solusi yang tidak hanya efektif tapi juga berkelanjutan dan mengakar pada nilai-nilai ilahiyah. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan utama yang dihadapi umat Islam saat ini, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan maupun spiritual. Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab munculnya sebagai permasalahan dalam kehidupan umat Islam. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang efektif dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam di era modern. Lalu di sini memiliki tujuan yang ini mengidentifikasi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Yang kedua, menganalisis penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan umat Islam. Yang terakhir, merumuskan strategi penyelesaian yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, subbab yang selanjutnya akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya Niko Al-Hakim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Habibi, kami dari kelompok 12. Selanjutnya
saya akan memaparkan bab 2, yaitu terkait dengan permasalahan umat. Sebetulnya ada 3 inti pokok permasalahan umat, yaitu pertama permasalahan agama, kemudian permasalahan sosial, dan yang ketiga itu permasalahan ekonomi. Adapun terkait dengan agama, yang pertama itu pemahaman dan pengamalan terhadap agama. Itu kelemahan daripada umat Islam di zaman sekarang. Yang kedua yaitu sekularisme dan hedonisme. Adapun permasalahan sosial ada 3 tahapan. Yang pertama disentrasi, kemudian radikalisme, kemudian krisis identitas. Ini adalah bagian dari pokok permasalahan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi di tengah-tengah umat itu tidak terlepas dari kemiskinan dan kemandirian dari ekonomi umat tersebut. Selanjutnya krisis identitas. Adapun faktor-faktor penyebab permasalahan itu, yang pertama adalah kelemahan pemahaman agama yang kurang komprehensif. Yang kedua, kurangnya solidaritas terhadap umat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat. Kesimpulannya adalah dari paparan makalah kami, yang pertama umat harus mempelajari pemahaman agama secara komprehensif. Yang kedua, umat harus bersatu dalam menangani persoalan-persoalan seperti ekonomi, persoalan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, umat juga harus mendapat pendidikan yang layak. Jadi literasi keagamaan harus diterapkan secara menyeluruh. Demikian pemaparan dari makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Niko Hakim yang telah memaparkan makalah kelompok 12. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kebenaran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.